Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1730 Pasukan Benua 1730 berkumpul. Kita tidak perlu terlalu takut. Tidak peduli seberapa kuat Feng Luan, bahkan jika dia menggunakan lebih dari 1000 tahun untuk membangun sebuah kerajaan, dia jelas bukan tandingan kita. Selain itu, dengan kekuatan Kaisar Feng saat ini, kita tidak perlu takut sama sekali. Kaisar Master dari dinasti Feng berkata dengan acuh tak acuh kepada semua orang. Tanda seru, itu benar, kita bisa menggunakan pendirian kerajaan Naga Phoenix untuk menyelidiki pasukannya. Setelah kita mengerti secara detail, kita bisa beraksi lagi. Mata sesepuh berpakaian putih lainnya bersinar dengan cemerlang. Tidak, Kaisar ini tidak bisa menunggu selama itu. Selain itu, kami benar-benar tidak dapat membiarkan orang lain dari dinasti Phoenix tahu bahwa dia masih hidup. Selama upacara pendirian Kekaisaran Naga Phoenix kali ini, Kaisar ini akan memusnahkan mereka semua, tidak membiarkan satu pun hidup. Ekspresi Kaisar Feng sedingin es saat dia meraung dengan suara rendah. Saat dia mengetahui bahwa Feng Luan masih hidup, dia telah memutuskan untuk membunuhnya secepat mungkin. Dia tidak bisa memberitahu orang-orang dari dinasti Feng bahwa Feng Luan masih hidup. Dia tidak bisa membiarkannya terus berkembang. Dinasti Feng dibangun oleh wanita itu sendiri. Jika seluruh kekaisaran tahu bahwa permaisuri mereka masih hidup. Jika mereka tahu yang sebenarnya, siapa yang tahu berapa banyak legiun yang akan tunduk pada wanita itu? Dan siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan langsung tunduk pada Kekaisaran Naga Phoenix? Permaisuri nomor satu sepanjang masa, kehebatannya tak tertandingi dari generasi ke generasi. Bahkan dia sendiri tertegun. Nyatanya, begitu dia mendengar berita itu, dia sedikit takut. Namun, setelah menstabilkan emosinya, dia sangat percaya diri untuk membunuh mantan permaisuri. Bahkan, dia 100% percaya diri. Kaisar Phoenix, bukankah kita terlalu ingin menyerang selama upacara pendirian Kekaisaran Naga Phoenix? Hanya tinggal 8 hari lagi sampai upacara kerajaan Naga Phoenix. Setelah kami tiba di sana, upacara pada dasarnya sudah dimulai. Saat ini, kami tidak tahu apa-apa tentang kekuatan dan pengaruh Feng Luan. Jika kita bertindak gegabah, akan ada resiko yang besar. Kaisar dinasti Phoenix segera berkata dengan cemberut. Mempertaruhkan, jika kita tidak bisa menghancurkannya bahkan jika kita mengerahkan semua kekuatan kita kali ini, maka kita hanya akan menunggu untuk dihancurkan. Kaisar Feng berkata dengan dingin, sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia berkata dengan percaya diri, namun, kali ini, kita tidak akan kalah. Semua orang memandang Kaisar Feng dengan sedikit terkejut. Bawa semua ahli di klanmu bersamamu. Kami akan berangkat besok. Hehe, Kekaisaran Naga Phoenix. Kali ini, aku akan membiarkan kalian semua dihancurkan pada hari kalian membangunnya. Kaisar Feng berkata dengan bangga. Ini Kaisar Feng. Ke-17 orang itu sedikit terkejut, tetapi melihat Kaisar Feng yang percaya diri, mereka merasa jauh lebih santai. Mereka membungkuk dan segera pergi untuk mempersiapkan hal selanjutnya. Feng Luan, oh Feng Luan, bagaimana mungkin aku berani menyerangmu dengan keberanian dan kekuatanku saat itu? Saya tidak hanya ingin mendapatkan garis keturunan Anda, tetapi saya juga menginginkannya. Ini mungkin sesuatu yang tidak pernah Anda pikirkan. Kaisar Phoenix bergumam ketika dia duduk di sana, matanya menunjukkan ekspresi sedingin es. Dia dipenuhi dengan keyakinan dalam menghancurkan wanita itu. 9 surga burung iblis, penguasa semua setan. Aku tidak tahu apakah keberuntungan kita baik atau buruk. Waktu perlahan berlalu, dan semakin dekat dengan upacara pendirian Kekaisaran Naga Phoenix. Kekaisaran dari benua tengah, serta berbagai kekuatan besar dari wilayah lain, semuanya tiba di wilayah yang luas satu persatu. Di langit di atas seluruh naga dan Kekaisaran Phoenix, semua jenis binatang iblis berlarian. Ada juga beberapa sosok ahli umur panjang yang jarang terlihat di wilayah yang luas itu. Kekuatan dari seluruh benua transendensi sedang berkumpul. Untuk mencegah kecelakaan atau perselisihan, saya akan mengirim penjaga naga, Long Qi, dan yang lainnya untuk memantau sekeliling. Di pusat ibu kota Kekaisaran, masih ada 3 hari sebelum upacara pendirian Kekaisaran Naga dan Phoenix. Pada saat ini, Wang Xian juga bergegas. Pendirian Kekaisaran adalah peristiwa besar.
Dengan berkumpulnya semua kekuatan di benua transendensi, Kekaisaran Naga Phoenix harus menampilkan kemegahan kekaisaran. Dan dengan kekuatan kerajaan Naga Phoenix saat ini, itu tidak cukup untuk mengintimidasi kekuatan lain. Oleh karena itu, Wang Xian memanggil pengawal naga pedang emas. Selain itu, divisi Dragon Spur disembunyikan di setiap sudut ibu kota kekaisaran untuk mencegah terjadinya kecelakaan. 1.500 penjaga naga, 1.000 seniman bela diri kekosongan wawasan tingkat 4, 400 seniman bela diri kekosongan wawasan tingkat kelima, 50 seniman bela diri kekosongan wawasan tingkat ke-6, 30 seniman bela diri kekosongan wawasan tingkat ke-7, 20 seniman bela diri kekosongan wawasan tingkat 8, 10 seniman bela diri kosong berwawasan tingkat 9, dan Ao Jian Wan Shou tingkat 1. Kekuatan mereka satu level lebih tinggi dari level mereka sendiri. Oleh karena itu, kekuatan terendah dari 1.500 penjaga naga ini adalah seniman bela diri kosong berwawasan tingkat kelima. Di Kekaisaran, mereka jelas merupakan pasukan inti. Adapun divisi Dragon Spur, yang tersembunyi dalam kegelapan, kekuatan mereka bahkan lebih menakutkan. Yang terlemah dari mereka memiliki kekuatan untuk membunuh level 6 dari tahap interpretasi Void. Baiklah, Xian kecil. Feng Luan tidak menunjukkan rasa hormat kepada Wang Xian. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, sekarang persiapan untuk upacara pada dasarnya sudah siap, kamu harus naik ke atas panggung juga. Aku, haha, saya pikir lebih baik saya melupakannya. Aku masih ingin berkeliling benua sebagai Raja Naga dari Istana Naga saat Istana Naga berdiri tegak di benua di masa depan. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan menolak sambil tersenyum. Kalau begitu kita akan naik jika kamu tidak naik. Hehe, tetua kerajaan ke-6 di benua ini semuanya adalah dewi. Dan mereka semua gadis cantik yang sangat kuat. Guan Suking, Xiao Yu, dan gadis-gadis lainnya sangat antusias dan bersemangat. Sekarang, termasuk Xiao Yu dan 9 gadis lainnya, selain Lan Qingyue yang telah mencapai tingkat pertama dari Citra Void Tier, sisanya semua berada di alam umur panjang setengah langkah. Jika mereka benar-benar bertarung, 8 dari mereka, yang memiliki bakat garis keturunan, akan mampu bertarung melawan pembangkit tenaga umur panjang. Jika naga dan Kekaisaran Phoenix menyertakan 9 gadis dan Xiaolan, mereka akan mampu menandingi kekuatan 9 kerajaan dewa. Maumu, aku hanya akan menonton dari bawah. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Melaporkan kepada Permaisuri, sekelompok pembangkit tenaga listrik dari 9 kerajaan dewa akan segera tiba. 9 dewa kaisar ada di sini secara pribadi. Saat ini, seorang tentara masuk untuk melapor. Oh, Kaisar 9 dewa ada di sini secara pribadi. Feng Luan memandang Wang Xian. Dia tahu bahwa kerajaan 9 dewa ini memiliki hubungan yang dalam dengan Wang Xian. Minta saja mereka untuk datang langsung. Wang Xian berkata langsung kepada prajurit yang masuk. Oh, Tuan Wang. Prajurit itu sedikit terkejut. Kaisar 9 dewa ada di sini secara pribadi. Jika Permaisuri tidak keluar untuk menyambutnya, aku akan pergi. Feng Lingtian, yang berdiri di samping, berkata sambil berjalan keluar. Wang Xian mengangguk. Lihat, itu adalah kerajaan legendaris di benua itu, kerajaan 9 dewa. Ini adalah kerajaan yang didirikan oleh 9 dewa legendaris. Ya dewa, Kaisar 9 dewa telah datang secara pribadi. Ini suatu kehormatan besar bagi naga kita dan Kekaisaran Phoenix. Lihatlah binatang iblis yang membawa Kaisar 9 dewa ke sini. Mereka semua berada di alam umur panjang setengah langkah. Aura yang menakutkan. Ini adalah kekaisaran yang legendaris. Pada saat ini, di luar ibu kota Kekaisaran Naga Phoenix, beberapa warga terkejut saat melihat tim megah dan mewah dari 9 kerajaan dewa. Ini adalah kerajaan kuat pertama yang datang. Bab 1731 di bawah pengumpulan pasukan 1731 benua. 9 kerajaan dewa telah mengirim lebih dari 10.000 orang, dan kelompok itu sangat besar. Selain itu, mereka semua adalah pakar top 9 kerajaan dewa. Karena bosnya telah mendirikan sebuah kerajaan, dia, Mosa, secara alami harus mengatur suasana. Tanda seru. Selain dia telah membawa 6 ahli umur panjang, dan 10.000 orang yang tersisa semuanya adalah eksistensi di atas tingkat ketiga dari tingkat kekosongan yang dalam. Tim besar itu memiliki aura yang menakutkan. Meski terpisah puluhan kilometer,
mereka masih memiliki keinginan untuk membuat orang memujanya. Ratusan juta orang di ibu kota kekaisaran dan sekitarnya memandang mereka dengan hormat. Kami menyambut 9 dewa kaisar dewa dan semua orang dari 9 kerajaan dewa yang akan datang. Silakan masuk. Feng Lingtian terbang, menangkupkan tangannya ke arah Mosa dan yang lainnya, dan berkata, "Oh, 9 dewa kaisar dewa kami secara pribadi. Baiklah, teman kecil Feng, pimpin jalan." Ketika pakar umur panjang suku Dewa Emas 9 Dewa Kekaisaran melihat bahwa hanya seorang ahli umur panjang yang keluar untuk menyambut mereka, ekspresinya tenggelam saat dia berteriak dengan dingin. Namun, sebelum dia sempat berbicara, Mosa, yang sedang duduk dalam kebanggaan mewah, segera memotongnya. Mosa tidak berani mengudara di wilayah bosnya. Semuanya, tolong. Feng Lingtian membawa mereka ke kursi yang disiapkan khusus untuk 5 kerajaan. Mosa, setelah memasuki ibu kota kekaisaran, Wang Xian, Feng Luan, dan yang lainnya keluar dari istana dan meneriaki Mosa dan yang lainnya yang berjalan ke arah mereka. "Bos, Keke, bos, aku, Mosa, benar-benar merindukanmu sampai mati." Ketika Mosa melihat Wang Xian, dia segera keluar dari istana di Jiao dengan ekspresi berlebihan dan berjalan cepat. Oh! Pakar umur panjang dari 9 kerajaan dewa yang datang bersama Mosa memiliki pemahaman ketika mereka melihat Wang Xian. Tidak heran bos mereka datang secara pribadi dan membawa begitu banyak ahli. Bahkan jika Kaisar Kerajaan Naga dan Phoenix tidak datang untuk menyambut mereka, dia tidak marah sama sekali. Jadi, dia adalah bos dari Kaisar mereka. Bos, ini pasti adik ipar. Wow, kakak ipar sangat cantik. Dia memang permaisuri kedua di benua itu. Kecantikannya telah mengguncang dunia. Mosa berjalan mendekat dan melihat Feng Luan di samping Wang Xian. Dari tubuhnya, Mosa bisa merasakan kekuatan yang kuat. Ditambah dengan jubah Phoenix mewahnya, dia langsung memperlakukannya sebagai kekasih lama bosnya. Katanya dengan ekspresi menjilat. Begitu dia mengatakan itu, wajah tersenyum Feng Luan langsung menegang. Guan Suking dan gadis-gadis lain di samping menatapnya dengan niat membunuh. Mosa merasakan bahwa suasananya tidak benar. Tatapannya tiba-tiba menyapu Ling Jianer dan Lan Qingyue sambil mengerutkan bibirnya. Dia telah melihat Ling Jianer dan Lan Qingyue sebelumnya. Keduanya pasti bisa menjadi kekasih bos. Batuk-batuk, kalian bisa pergi dulu. Mosa merasa seolah-olah dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dia segera melambai pada bawahannya di belakangnya dan mengubah topik pembicaraan. Para ahli dari 9 kerajaan dewa berjalan ke samping di bawah pimpinan Feng Lingtian. Mosa, izinkan aku memperkenalkanmu pada Feng Luan, calon permaisuri kerajaan Naga Phoenix. Wang Xian tersenyum dan mengenalkannya pada Mosa. Oh, Mosa segera mengangguk. Feng Luan, nama yang sangat familiar. Itu nama yang sama dengan permaisuri nomor 1 sepanjang masa. Ini aku. Feng Luan melepas cadarnya saat dia melihat tatapan lucu Mosa dan menatapnya dengan mengejek. Ini, permaisuri Feng, permaisuri nomor 1 di benua ini, wanita nomor 1 di benua Transcendent. Ketika Mosa melihat wajah Feng Luan, dia terkejut. Kali ini, dia benar-benar terkejut. Ayo masuk dan bicara. Wang Xian menepuk bahu Mosa dan berjalan ke ruang belajar kerajaan. Ya, Mosa mengangguk dan mau tak mau menilai Feng Luan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Wanita nomor 1 di benua transendensi. Dia adalah seorang ahli yang harus dia hormati saat itu. Jika dia tidak mendapatkan kesempatan besar dari bosnya, dia tidak akan berasal dari dunia yang sama dengannya. Wang Xian memanggil Mosa. Ada beberapa hal yang perlu dia diskusikan dengannya. Hari upacara pendirian Kekaisaran Naga Phoenix juga merupakan hari kembalinya Feng Luan. Pada saat itu, Kekaisaran Phoenix akan menjadi musuh Kekaisaran Naga Phoenix. Kedua kerajaan pasti akan bertarung, dan 9 kerajaan dewa akan menjadi sangat penting. Mungkin saja Istana Naga tidak perlu bergerak untuk menghancurkan dinasti Phoenix. Orang-orang dari Kekaisaran Aoshan telah tiba. Itu adalah Kekaisaran Aoshan, tetapi dibandingkan dengan 9 kekaisaran dewa, jumlahnya tidak banyak. Kerajaan manusia naga adalah kerajaan terkuat di benua, kerajaan manusia naga. Mereka memiliki garis keturunan ras naga. Ya dewa. Mereka adalah orang-orang dari perusahaan perdagangan dunia. Perusahaan perdagangan dunia adalah perusahaan perdagangan terbesar di benua transendental.
Saya mendengar bahwa perusahaan perdagangan mereka memiliki 2 ahli umur panjang. Ya dewa, semua faksi utama telah tiba satu demi satu. Kekaisaran Naga Phoenix kami sangat bangga. Saya menantikan upacara akbar kekaisaran dalam 2 hari. Pada hari kedua kedatangan 9 kerajaan dewa, semua faksi kuat tiba satu demi satu. Kekaisaran Ocean, Kekaisaran Drakonid, dan perusahaan perdagangan dunia mengikuti di belakang. Faksi dengan ahli tingkat umur panjang dari daerah lain juga tiba satu demi satu. Namun, Kekaisaran Ocean dan Kekaisaran Drakonid hanya mengirim lebih dari 1.000 orang, masing-masing dengan pakar tingkat umur panjang. Orang-orang dinasti Phoenix juga telah tiba. Ada begitu banyak dari mereka. Dinasti Phoenix, ini adalah kerajaan yang didirikan oleh permaisuri nomor 1 di benua itu, permaisuri abadi. Permaisuri Naga Phoenix kita tidak kalah dengan mantan permaisuri dinasti Phoenix. Di malam hari, tim dinasti Phoenix menyerbu dengan megah. Semua warga dan ahli di ibu kota kekaisaran melihat ke kejauhan ketika mereka melihat kedatangan mereka dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Dibandingkan dengan Kekaisaran Ocean dan Kekaisaran Drakonid, dinasti Phoenix memiliki 5 hingga 6.000 orang, semuanya adalah pakar terkemuka. Patriark Api Suci Kekaisaran Phoenix dan Tuan Kaisar memimpin tim. Posisi di depan dulunya adalah reruntuhan kerajaan dewa di wilayah yang luas. Saya tidak berharap itu dikendalikan olehnya. Patriark Api Suci menyipitkan matanya dan memindai area di depannya saat dia berkata dengan dingin. Seperti yang diharapkan dari kerajaan dewa yang hampir diciptakan oleh dewa. Formasi susunan di dalamnya sangat menakutkan. Jika dia benar-benar bersembunyi di dalam, kita benar-benar tidak akan bisa berbuat apa-apa. Pada hari berdirinya kekaisaran memang waktu terbaik untuk menyerang. Namun, kami masih belum mengetahui kekuatan dan pengaruhnya. Kami juga tidak tahu mengapa Kaisar Phoenix begitu percaya diri. Mata Kaisar Phoenix berkilat saat dia melihat sekeliling dan berkata dengan lembut. Kaisar Phoenix sedang bersiap untuk bergerak pada upacara pendirian Kekaisaran Naga Phoenix untuk menghindari penundaan yang lama. Namun, mereka tidak tahu apa-apa tentang pengaruh wanita itu. Mereka juga tidak tahu strategi apa yang dimiliki Kaisar Phoenix. Kita tidak perlu khawatir tentang ini. Kami akan tahu kapan harinya tiba. Aku benar-benar tidak percaya bahwa kekuatan Kekaisaran Phoenix kita saat ini tidak dapat menghancurkan wanita itu. Patriark Api Suci berkata dengan cemberut. Semua orang dari Kekaisaran Phoenix, terima kasih sudah datang. Permaisuri Agung kami sibuk dengan banyak hal, jadi kami di sini untuk menyambut Anda. Pada saat ini, 4 ahli umur panjang dari Kekaisaran Naga Phoenix terbang dan menyapa mereka. Tidak apa-apa, pimpin jalan. Nenek moyang Api Suci dan Master Kaisar melirik mereka berempat dan saling bertukar pandang. Keduanya memimpin untuk datang. Di kedalaman lautan kehancuran, semua kekuatan dari 17 keluarga terkuat dari Kekaisaran Phoenix dan Kaisar Phoenix berkumpul di sana. Hari di mana kerajaan Naga Phoenix didirikan adalah hari di mana mereka mati. Mereka benar-benar dimusnahkan. Bab 1732 atas nama saya. Permaisuri, orang-orang dari dinasti Phoenix ada di sini. Pemimpinnya adalah patriark dari klan Api Suci dan guru kaisar dari dinasti Phoenix. Ketika dinasti Phoenix tiba, dinasti Naga dan Phoenix segera menyampaikan kabar tersebut kepada Feng Luan. Klan Api Suci dan guru kaisar. Tanda seru. Ketika Feng Luan mendengar nama kedua orang ini, sedikit rasa dingin muncul di matanya. Dulu, klan Fire Cloud Sparrow kami tidak muncul di dunia. Kami tidak tahu banyak tentang dinasti Phoenix. 10 tahun yang lalu, ketika kami datang ke dunia, kami menemukan bahwa dinasti Phoenix sudah berantakan. Feng Yun menghela nafas di samping dan ekspresinya sedikit jelek. Jika permaisuri dapat kembali, orang-orang dari dinasti Phoenix pasti akan sangat senang. Hari itu akan segera tiba. Mata Feng Luan berkedip. Ketika dia menjadi permaisuri dinasti Phoenix, seluruh kekaisaran adalah yang paling berhati-hati dari 5 kerajaan besar. Pakar umur panjang dan keluarga pakar umur panjang tidak memiliki keistimewaan khusus selain memiliki sumber daya dalam jumlah besar. Selama masa pemerintahannya, seluruh dinasti Phoenix berkembang pesat dan ada banyak jenius berbakat. Banyak jenius dan jenius tak tertandingi tidak semuanya berasal dari keturunan dan keluarga ahli umur panjang. Dinasti Phoenix memiliki sistem pengasuhan sendiri. Selama seseorang memiliki kemampuan,
sumber daya yang mereka miliki tidak akan kalah dengan para murid dengan latar belakang yang kuat. Ini membuat dinasti Phoenix makmur, tetapi juga membuat para menteri pendiri dinasti Phoenix sedikit tidak puas. Namun, mereka tidak berani mengatakan apa-apa karena semua yang mereka miliki diberikan oleh permaisuri. Setelah Kaisar Feng saat ini membunuh permaisuri, dia memaksa semua ahli umur panjang untuk menjadi miliknya dan menjanjikan banyak keuntungan. Selama lebih dari 1.800 tahun, setiap pakar umur panjang memiliki klan keluarga yang sangat besar. Kekuatan 17 keluarga menempati 70% dari kekuatan dinasti Phoenix, dan sumber daya mereka hampir dimonopoli. Dengan demikian, warga dinasti Phoenix secara alami tidak puas. Namun, bagaimana mungkin warga biasa melawan mereka? Mereka hanya bisa tunduk. Ini juga mengapa ketika semua pembangkit tenaga listrik dari dinasti Phoenix tahu bahwa permaisuri masih hidup, mereka tidak hanya tidak senang, mereka juga sedikit takut. Bas. Pada saat ini, Wang Xian merasakan pelat batu komunikasi di cincin interspatialnya bergetar. Dia sedikit terkejut. Ketika dia melihat isinya, pupil matanya sedikit mengerut dan berkedip-kedip dengan kilau. Ada apa, Xiao Xian? Guan Suking, yang berada di samping, memandangnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak apa, aku akan kembali ke Istana Naga pertama. Wang Xian tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia berbicara kepada sekelompok gadis. Mengapa kamu kembali ke Istana Naga? Beberapa gadis menatapnya dengan bingung di wajah mereka. Haha, itu bukan apa-apa. Wang Xian menggelengkan kepalanya, menggerakkan tubuhnya dan menghilang. Sekelompok gadis melengkungkan bibir mereka dan bergabung dalam diskusi tentang dinasti Phoenix. Suara mendesing. Setelah teleportasi terus-menerus, Wang Xian tiba di Istana Naga dalam waktu singkat. Perdana Menteri Gui, ada apa? Wang Xian datang ke Istana Raja Naga dan bertanya langsung kepada Perdana Menteri Gui. Raja Naga, belum lama ini, kemampuan deteksi Istana Naga mengirim pesan peringatan. Jauh di dalam lautan tandus kami, ada fluktuasi energi yang kuat. Saya mengirim yaksa untuk menyelidiki dan menemukan pemandangan ini. Kata Perdana Menteri Gui sambil melambaikan tangannya. Perspektif yaksa muncul di depan Wang Xian dan yang lainnya. Ini adalah kemampuan level 5 Istana Naga, deteksi. Orang bisa melihat perspektif anggota Istana Naga. Aku tidak berharap mereka menemukannya. Wang Xian melihat pemandangan di layar, dan matanya berbinar. Di layar, sekelompok 500.000 orang berkumpul di langit di atas kedalaman lautan kehancuran. Di samping 500.000 orang, sebuah bendera berkibar. Itu adalah bendera dinasti Phoenix. Karena yaksa takut ketahuan, mereka berada sangat jauh dan tidak dapat melihat orang tertentu dengan jelas. Identitas Feng Luan seharusnya terungkap. Hanya saja saya tidak menyangka Kekaisaran Phoenix akan menggunakan seluruh kekuatan kekaisaran untuk menghancurkan Feng Luan. Mata Wang Xian berkedip saat melihat pemandangan ini. Namun, tidak pasti siapa yang akan dihancurkan. Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung. Kekaisaran Phoenix mungkin tidak tahu bahwa kerajaan 9 dewa sudah berada di pihak Feng Luan dalam waktu sesingkat itu. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka akan mampu menghancurkan Kekaisaran Phoenix tanpa bantuan Istana Naga. Itu adalah. Namun, pada saat ini, pemandangan yang mengejutkan Wang Xian muncul di hadapannya. Di belakang Laut Tandus, tim menakutkan lainnya terbang dengan perkasa. Binatang buas meraung dan binatang buas itu berlari kencang. Pemimpinnya adalah burung iblis yang sangat besar. Burung iblis itu memiliki sayap hijau dan sayap merah yang berapi-api. Kedua sayap raksasa itu berukuran sekitar 1000 meter. Bahkan melalui rekaman pengawasan Istana Naga, orang masih bisa merasakan bahwa burung iblis itu luar biasa. Di belakang burung iblis ini, ada ratusan ribu binatang iblis yang mengikuti di belakangnya. Selain ras naga, satu-satunya yang bisa memobilisasi begitu banyak binatang iblis adalah 10.000 kerajaan iblis. Dan ini jelas bukan ras naga. Burung iblis 9 surga, kaisar dari kekaisaran 10.000 iblis. Mengapa mereka memiliki begitu banyak bawahan? Wang Xian memiliki ekspresi serius di wajahnya. Kerajaan 10.000 Fei tidaklah sederhana. Di antara 5 kerajaan besar, kekuatan mereka adalah yang kedua setelah Kekaisaran Aosan dari Kekaisaran Drakonid. 9 burung iblis surga memiliki atribut kayu dan api. Itu diakui sebagai spesies mutasi langit dan bumi di seluruh benua transendental.
Itu memiliki kekuatan umur panjang level 6. Dikatakan bahwa itu bisa melawan naga dengan level yang sama. Selain itu, 10.000 kerajaan Fei memiliki lebih dari 20 kaisar iblis tingkat umur panjang. Dalam penglihatan Wang Xian, burung iblis 9 surga dari kerajaan 10.000 Fei berubah menjadi manusia bersayap. Dia sedang berbicara dengan seorang pria parubaya yang seluruh tubuhnya tertutup api. Seluruh percakapan memakan waktu sekitar 5 menit. Setelah itu, sebagian dari binatang iblis terbang menuju ibu kota kekaisaran kerajaan naga dan Phoenix. Sebagian besar dari mereka terbang menuju tepi hutan kerajaan surgawi di bawah kepemimpinan Kaisar Burung Iblis 9 Surga. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Dengan satu gerakan, dia menghilang dari istana naga dan berteleportasi ke arah kekaisaran 10.000 setan. Dia mengaktifkan mata naga yin yang dan 5 elemennya. 5 menit kemudian, Wang Xian melihat Kaisar Burung Iblis 9 Surga memimpin bawahannya, 22 ahli umur panjang dan ratusan ribu binatang iblis bersembunyi di tepi hutan kerajaan dewa. Dia menoleh dan melihat ke kedalaman laut tandus di sebelah kanan. Matanya mengungkapkan secercah cahaya. Bagaimana 10.000 kerajaan iblis bergabung dengan dinasti Phoenix? Selain itu, Kaisar 10.000 kerajaan iblis, Kaisar Burung Iblis 9 Surga, secara pribadi memimpin lebih dari 20 ahli umur panjang di sini. Itu hampir seluruh kekuatan kekaisaran. Wang Xian bergumam. Upacara akbar kekaisaran naga dan Phoenix kali ini agak melebihi harapannya. Dalam hal ini, 2 kerajaan terlibat. Termasuk kerajaan 9 dewa, ada 3 di antaranya. Mata Wang Xian berbinar. Karena itu masalahnya, ayo bertarung. Istana naga hanya bisa menjadi semakin kuat selama perang. Karena naga langit dan kekaisaran Phoenix diumumkan akan didirikan, mari umumkan sesuatu setelah kekaisaran Phoenix dan kekaisaran 10.000 setan tiba. Artinya, istana naga akan melangkah ke panggung daratan. Atas namaku, Bab 1733-1733, Kekaisaran Naga dan Phoenix yang kuat. Pada hari upacara pendirian Kerajaan Naga dan Phoenix, semuanya benar-benar melebihi harapan Wang Xian. Namun, semuanya masih di bawah kendalinya. Ini membuat Wang Xian memutuskan untuk membiarkan Istana Naga benar-benar melangkah ke atas panggung di tengah daratan yang luar biasa, menampilkan semua kekuatan Istana Naga. Tanda seru. Dia menantikan saat ketika Istana Naga memiliki hampir 20.000 praktisi seni bela diri yang berwawasan luas dan lebih dari 20 praktisi seni bela diri umur panjang. Dia menantikan dampak yang akan ditimbulkannya ke seluruh daratan. Ketika dia memikirkan hal ini, sudut mulutnya sedikit melengkung. Sosok Wang Xian bergerak dan terbang langsung menuju ibu kota kekaisaran. Malam telah tiba di wilayah yang luas itu, tetapi seluruh ibu kota kekaisaran dipenuhi dengan kegembiraan. Reruntuhan kerajaan dewa telah diubah menjadi kota yang sangat besar. Ada berbagai macam toko di dalamnya, tidak jauh berbeda dengan kota-kota lain. Di tengah adalah istana, yang juga merupakan tempat permaisuri masa depan akan berada. Di malam hari, seluruh kota kekaisaran masih ramai dengan aktivitas. Ada ahli dari semua kota kekaisaran naga Phoenix, serta ahli dari semua klan di wilayah Liu Hai. Selain itu, ada murid dari semua faksi lain di benua transendensi. Selain 5 kerajaan, ada 20 hingga 30 faksi lain yang berasal dari benua transendensi. Setiap faksi memiliki setidaknya 1.000 orang. Di antara mereka, ada banyak pakar dan murid dari faksi-faksi ini yang baru saja tiba di ibu kota kekaisaran kerajaan naga Phoenix. Secara alami, mereka ingin melihat-lihat dengan baik. Ada juga cukup banyak faksi yang mencoba mencari tahu tentang kekuatan sebenarnya dari kerajaan naga Phoenix. Ini membuat seluruh ibu kota kekaisaran sangat hidup. Dalam 10 hari terakhir, seluruh ibu kota kekaisaran mungkin akan sangat ramai. Tidak akan ada perbedaan antara siang dan malam. Ketika dia tiba di istana kota kekaisaran, Wang Xian meminta pengawal pribadi Huo Yun dan berjalan menuju istana tempat Feng Luan menginap. Tuan Muda Wang. Di pintu masuk, Huo Yun berdiri di pintu masuk dengan senyuman di wajahnya. Ketika dia melihat Wang Xian, dia menyapanya dengan hormat. Apakah Feng Luan, Su Qing, dan yang lainnya ada di dalam? Wang Xian bertanya langsung. Tuan Muda Wang, Permaisuri, Lan Qingyue, Guan Su Qing, dan tetua lainnya ada di dalam untuk memilih pakaian yang akan mereka pakai besok. Tuan Muda Wang, mungkin tidak cocok bagimu untuk masuk sekarang.
kata Feng Yun sambil tersenyum. Oh, begitu. Wang Xian sedikit terkejut. Dia tersenyum dan berkata, saya masih memiliki beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Feng Luan. Tuan Muda Wang, jika Anda sedang terburu-buru, saya akan memberitahu permaisuri. Kata Feng Yun segera. Tidak dibutuhkan. Omong-omong, Feng Yun, ketika Feng Luan adalah permaisuri dinasti Feng, bagaimana hubungannya dengan Kekaisaran 10.000 Iblis? Wang Xian bertanya pada Feng Yun dengan binar di matanya. Oh, hubungan antara permaisuri kita dan Kekaisaran 10.000 Fei. Sedikit keraguan muncul di wajah Feng Yun. Dia segera menjawab, omong-omong, hubungan mereka tidak baik. Pernah ada kaisar iblis dari 10.000 Kekaisaran Fei yang diam-diam mengendalikan binatang buas untuk meluncurkan pengepungan binatang buas di dinasti Phoenix kita. Pada saat itu, permaisuri sangat marah sehingga dia secara pribadi membunuh kaisar iblis itu karena ada permusuhan antara 10.000 kerajaan Fei dan masalah ini. Namun, dendamnya tidak besar. Kemudian, Kaisar Burung Iblis 9 Surga datang ke Kekaisaran Phoenix secara pribadi. Dia ingin meminta beberapa garis keturunan kepada permaisuri, tetapi permaisuri tidak menyetujuinya. Setelah itu, mereka berpisah dengan buruk. Feng Yun mengingat dan berbicara dengan Wang Xian satu persatu. Ini membuatnya agak tercerahkan. Tuan Muda Wang, apakah ada sesuatu yang terjadi? Feng Yun bertanya ketika dia melihat Wang Xian sedang berpikir keras. Tidak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan berjalan-jalan di sekitar ibu kota Kekaisaran pertama. Wang Xian tidak memberitahu Feng Yun tentang masalah ini. Sebaliknya, dia berjalan menuju lokasi di luar. Dia ingin menyelidiki Kekaisaran Drakonid dan Kekaisaran Aoshan. Sudah ada 2 kerajaan yang akan mengambil tindakan. Jika ada lebih banyak kerajaan yang terlibat, masalah ini akan di luar kendali. Karena itu, dia harus memverifikasinya. Wang Xian berjalan keluar dan menggunakan mata naga 5 elemen yin yang untuk menyelidiki Kekaisaran Aoshan dan Kekaisaran Drakonid. Setelah memantau mereka selama lebih dari 1 jam, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh tentang kedua kerajaan itu. Ini membuatnya sedikit lega. Itu adalah. Saat dia hendak pergi, Wang Xian mengangkat alisnya sedikit dan melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Long Xiaotian, He Yuan, dan He Suiking adalah sekelompok lebih dari 20 pemuda. Long Xiaotian dan He Yuan dapat dianggap sebagai satu-satunya 2 teman baik Wang Xian di benua supernatural. Namun, karena perbedaan status yang sangat besar dan fakta bahwa Wang Xian selalu tinggal di Istana Naga, mereka tidak berinteraksi satu sama lain selama beberapa tahun terakhir. Ayo mengejar. Wang Xian memperhatikan saat mereka berjalan menuju sebuah restoran dan mengikuti di belakang mereka dengan senyuman di wajahnya. Tuan Muda Dia, saya sudah meninggalkan kalian kamar pribadi. Ketika mereka sampai di pintu masuk restoran, manajer langsung datang menyambut mereka. Restoran telah penuh selama 10 hari terakhir. Namun, ini bukan apa-apa bagi Dia Yuan. Sekarang, klan He telah sepenuhnya tunduk pada kerajaan Naga dan Phoenix. Patriark dari klan He juga merupakan salah satu dari 5 ahli umur panjang di kerajaan Naga dan Phoenix. Selain itu, seluruh wilayah yang luas mengetahui identitas He Yuan dan Tuan Wang mereka. Secara alami mudah bagi mereka untuk memesan tempat di restoran. He Yuan juga merupakan favorit surga yang paling mempesona di kerajaan Naga dan Phoenix. Oke, terima kasih, bos. He Yuan mengangguk pada penjaga toko dan tersenyum pada Long Xiaotian. Tentu, Tuan Muda Dia. Long Xiaotian mengacungkan jempolnya dan berkata sambil tertawa. Penjaga toko membawa mereka ke restoran. Hanya ada 1 meja tersisa di restoran. Pelanggan yang ingin mencicipi keistimewaan naga kami dan kerajaan Phoenix bisa masuk. Hanya ada 1 meja. Saat ini, seorang pelayan keluar dari restoran dan berteriak keluar. Ayo ayo. Di jalan, 5 atau 6 pemuda langsung berjalan menuju restoran. Pelayan, kami akan mengambil meja itu. Oke, silakan masuk. Beberapa pria dan wanita muda berjalan dengan senyum di wajah mereka. Pelayan segera membungkuk untuk menyambut mereka. Tunggu, kami akan mengambil meja itu. Namun, pada saat ini, sebuah suara dingin berteriak, menyebabkan ke-6 pria dan wanita muda serta pelayan itu sedikit terpana. Mereka berbalik dan sedikit mengernyit. 7 binatang iblis setinggi 2 meter dan tampak seperti manusia kera berjalan langsung.
Tubuh mereka membawa aura pembunuh yang intens. Para tamu yang terhormat, maaf, meja terakhir sudah dipesan. Pelayan buru-buru berkata, jika saya mengatakan kami menginginkannya, maka kami menginginkannya. Enyahlah. Manusia kera berdiri di tengah dengan dingin menyapu pandangannya ke 5 atau 6 pemuda. Mengapa kami harus memberikannya padamu? Ekspresi ke-6 pemuda itu sedikit berubah, dan mereka langsung berkata, tidak bisakah kamu melihat bahwa kita adalah tamu terhormat? Scrum, dasar sampah di wilayah yang luas. Manusia kera di tengah melambaikan tangannya dan tembakan paksa ke arah 6 pria dan wanita muda. Kekuatan yang kuat menyebabkan mereka terbang mundur. Bang, bang, bang. 6 dari mereka tidak bisa membantu tetapi memuntahkan darah. Wajah mereka menjadi pucat. Namun, He Yuan dan yang lainnya yang baru saja berjalan ke pintu masuk restoran mendengar suara yang datang dari belakang. Mereka segera mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat. Wang Xian, yang sedang berjalan ke arah mereka, sedikit terpana saat melihat pemandangan ini. Kilatan dingin melintas di matanya. Dia sengaja mencari masalah. Bab 1734 di Kekaisaran Naga Phoenix yang kuat tahun 1734. 6 pria dan wanita muda jatuh ke tanah dan memuntahkan darah. Di ibu kota Kekaisaran masa depan Kekaisaran Naga Phoenix, jalan-jalan dipenuhi pejalan kaki. 7 manusia kera menyerang 6 pemuda dan pemudi, menyebabkan mereka jatuh ke tanah. Ini langsung menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Tanda seru. Secara khusus, kata-kata, sampah di wilayah yang luas membuat warga Kekaisaran Naga Phoenix mengerutkan kening, dan jejak rasa dingin muncul di wajah mereka. Semuanya, bukankah terlalu berlebihan untuk melukai orang di depan naga kita dan Phoenix Empire? He Yuan menoleh dan berbicara kepada 7 manusia kera dengan ekspresi sedingin es. Kamu belum menjadi kerajaan, kan? Manusia kera di tengah membuka mulutnya, memperlihatkan mulut penuh gigi lebat saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Kami adalah tamu. Kami sudah lama menunggu di sini hanya untuk makan. Ini biaya pengobatanmu. Enyahlah. Saat manusia kera berbicara, dia melambaikan tangannya dan melemparkan batu roh ke 6 pria dan wanita muda saat dia berbicara dengan arogan. Anda, ke-6 pria dan wanita muda itu memiliki ekspresi jelek di wajah mereka saat kemarahan muncul di wajah mereka. Kalian, bukankah kalian sedikit terlalu sombong? Menyakiti orang-orang di Kekaisaran Naga Phoenix kami, apakah Anda memandang rendah kami? Ketika Dia Yuan melihat pemandangan ini, dia mengambil 2 langkah ke arah mereka dengan wajah muram. Benar-benar kelompok yang sombong. Beraninya mereka membuat masalah di Kekaisaran Naga Phoenix kita. Itu benar. Dari faksi mana mereka berasal? Beraninya mereka menjadi begitu sombong. Lumpuhkan ini. Tuan Muda He Yuan, lumpuhkan para ini. Di sekitarnya, beberapa warga kerajaan Naga Phoenix juga meneriaki 7 manusia kera dengan marah. Diam. Kami adalah tamu dari kerajaan 10.000 Fei, dan kami secara tidak sengaja melukai beberapa orang. Mengapa? Apakah Anda akan melumpuhkan kami? Haha, belum lagi nagamu dan kerajaan Phoenix belum menjadi sebuah kerajaan, jadi bagaimana jika kamu menjadi satu? Manusia kera di tengah berkata sambil tertawa keras, sama sekali tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Ketika mereka datang, mereka telah mengetahui bahwa kaisar mereka akan menghancurkan kerajaan naga dan Phoenix pada hari diumumkan sebagai sebuah kerajaan. Selanjutnya, Kekaisaran Phoenix bersama mereka. Mereka sama sekali tidak menganggap serius kerajaan naga Phoenix dan melakukan apa yang mereka suka. Jadi bagaimana jika mereka yang memukuli Anda? Nyatanya, nada mereka penuh dengan provokasi. 10.000 Fei Empire. Murid He Yuan sedikit mengerut ketika dia mendengar kata-kata mereka dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Apa? Mereka dari kerajaan 10.000 Fei. Kekuatan 10.000 Fei kerajaan tidak lemah. Semua orang dari Kekaisaran Naga dan Phoenix sedikit terkejut dan sangat malu. Kekaisaran 10.000 Fei adalah satu-satunya kerajaan yang dibangun oleh binatang iblis di benua itu. Kekuatannya yang menakutkan bisa menduduki peringkat ketiga di seluruh benua. Kerajaan veteran dengan ratusan ribu yayasan sama sekali tidak ada bandingannya dengan mereka. Selain itu, Kekaisaran 10.000 Fei secara pribadi diundang oleh Kekaisaran Naga Phoenix untuk menyaksikan upacara tersebut. Haha, ini hanya masalah kecil. Jika 10.000 kerajaan Fei ingin bertarung, biarlah.
Kekaisaran Naga Phoenixmu tidak memiliki sopan santun sama sekali. Jadi bagaimana jika kerajaan 10.000 Fei ingin membiarkan semua orang masuk terlebih dahulu? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping. Setiap orang yang menonton sedikit terkejut saat mereka melihat ke atas. Ketika mereka melihat beberapa pria parubaya mengenakan jubah merah menyala, mereka sedikit terkejut. Itu sepertinya berasal dari klan api suci dinasti Phoenix. Itu benar, itu dari dinasti Phoenix. Itulah kekaisaran yang pernah didirikan Permaisuri, kekaisaran yang legendaris. Aku tidak berharap mereka berbicara untuk 10.000 Fey Empire. Semua orang di sekitar sedikit terkejut. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan, tapi di saat yang sama, mereka juga agak malu. Melihat dinasti Phoenix berbicara untuk kekaisaran 10.000 Fey, ekspresi He Yuan menjadi semakin malu. Dalam situasi seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan. Dia juga tidak berani mengambil keputusan. Bahkan jika dia adalah salah satu generasi muda terbaik di seluruh kerajaan naga dan Phoenix, bahkan jika leluhurnya adalah ahli umur panjang. Sekarang, kekaisaran naga dan Phoenix akan menderita kerugian. Tidak mungkin melakukan apapun kepada orang-orang dari 10.000 kerajaan Fei. Lagi pula, bahkan jika naga dan kekaisaran Phoenix akan mendirikan sebuah kerajaan, itu masih akan sangat berbeda. Itu benar. Ini hanya masalah kecil. Bahkan jika orang-orang dari 10.000 kerajaan Fei akan membunuh mereka, naga dan Phoenix Empire mungkin tidak akan mengatakan apa-apa. Di sekitar mereka, beberapa kekaisaran Aoshan dan faksi lain yang datang untuk menyaksikan upacara tersebut memperhatikan situasinya dan berkata dengan acuh tak acuh. Suara mereka tidak disembunyikan sama sekali, dan orang-orang dari Kekaisaran Naga dan Phoenix dapat mendengarnya dengan jelas. Ini membuat orang-orang dari Naga dan Kekaisaran Phoenix terlihat semakin malu. Jika mereka tertinggal, mereka akan dipukuli, dan jika mereka lemah, mereka akan diintimidasi. Apa yang telah terjadi? Pada saat ini, sekelompok lebih dari 10 pendekar pedang dengan pedang panjang terbang. Mereka semua mengenakan pakaian emas yang sama, dan tidak ada emosi di wajah mereka. Tubuh mereka sangat dingin. 15 penjaga naga bergegas mendekat. Saat ini, karena naga dan Kekaisaran Phoenix agak lemah, pengawal naga dari Istana Naga untuk sementara bertanggung jawab atas keamanan selama beberapa hari ke depan. Ketika penjaga naga tiba, yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa lebih dari selusin setan aneh telah bersembunyi di sekitarnya. Penjaga kota ada di sini. Pengawal kota pendekar pedang yang dikirim oleh Tuan Wang. Orang-orang dari Kekaisaran Naga dan Phoenix melihat lebih dari selusin penjaga naga terbang dan berkata dengan lembut. Hukum mereka dengan keras. Wang Xian berdiri di tengah kerumunan dan menyaksikan binatang iblis arogan dari kerajaan 10.000 Fei. Ketika dia melihat kedatangan para penjaga naga, dia segera mengirimkan suaranya kepada mereka. Kerumunan itu sedikit terpana. Itu Raja Naga, pemimpin pengawal naga, yang memiliki kekuatan tempur setengah langkah dari umur panjang, segera mentransmisikan suaranya. Kapten penjaga kota, 7 binatang iblis dari 10.000 kerajaan Fei melukai 6 orang dari kerajaan kita. He Yuan segera berkata ketika dia melihat 15 penjaga naga. Betapa merepotkan. Kami telah melemparkan batu roh kompensasi kepada mereka. Ayo kita makan. Ketika pria kera yang memimpin melihat bahwa pengawal naga telah tiba, dia tidak menganggap mereka serius. Sebaliknya, dia berkata dengan tidak sabar. Saat dia berbicara, dia berjalan langsung ke restoran. Kelompok 7 binatang iblis bergoyang-goyang. Betapa sombongnya. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar kata-kata mereka, mereka berkata dengan ekspresi malu. Dentang, dentang, dentang. Namun, pada saat ini, kelompok pengawal naga mengeluarkan pedang panjang emas mereka dan langsung menghentikan ketujuh binatang iblis itu. Kekaisaran Naga dan Phoenix, kami seharusnya mengingatkanmu bahwa di tempat kami, tolong patuhi hukum kami. Pengawal naga, yang memiliki kekuatan tempur dari alam umur panjang setengah langkah, berkata dengan dingin dengan wajah tanpa ekspresi. Bukankah Anda baru saja melukai beberapa orang? Mengapa? Apa yang ingin kamu, Kekaisaran Naga dan Phoenix, lakukan pada kami? Manusia kera yang memimpin mengangkat kepalanya sedikit dan bertanya dengan jijik ketika dia melihat pedang yang menghentikan mereka. Menurut hukum Kekaisaran Naga dan Phoenix kami, kamu akan dipenjara selama 1 tahun karena menyakiti orang di kota Kekaisaran.
Penjaga naga berkata dengan dingin. Haha, di penjara selama 1 tahun. Namun, kata-kata pengawal naga membuat 7 manusia kera tertawa terbahak-bahak. Mereka menatap penjaga naga dengan mengejek dan berkata dengan dingin, aku pergi hari ini. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan untuk saya. Bab 1735, Kekaisaran Naga Phoenix yang Perkasa. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan untuk saya. Manusia kera yang memimpin berkata kepada para penjaga naga dengan wajah menghina. Setelah mengatakan itu, dia menjentikkan pedang panjang di depannya dengan jijik dan berjalan maju dengan bangga. Tanda seru, tanda seru. Semua warga kerajaan naga Phoenix melihat pemandangan ini dengan ekspresi malu. Binatang iblis dari 10.000 kerajaan Fey hanya menamparkan wajah mereka. Hehe, anggota klan api suci menyaksikan adegan ini dengan senyuman di wajah mereka. Dentang. Namun, saat manusia kera mendorong Golden Longsword dan maju selangkah, suara tajam terdengar. Mereka yang menolak akan mati. Suara pedang tajam dinaikkan, dan suara penjaga naga terdengar pada saat bersamaan. Saat dia mengayunkan pedang panjangnya, semua orang di sekitarnya terlihat takjub. Ketujuh manusia kera itu tercengang, dan ekspresi kaget melintas di mata mereka. Terutama manusia kera yang memimpin. Dia melihat pedang yang datang ke arahnya, dan ekspresi kebingungan dan ketakutan muncul di wajahnya. Namun, ini hanya terjadi dalam sekejap. Dalam sekejap, pedang itu sudah turun, dan manusia kera yang memimpin tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Peng! Mayat jatuh dengan keras ke tanah, dan kepalanya langsung dipotong. Apa? Semua orang di sekitarnya melihat pemandangan ini dengan kaget. Para penjaga Kekaisaran Naga Phoenix benar-benar telah membunuh binatang iblis dari 10.000 Kekaisaran Fey. Kamu benar-benar berani membunuh binatang iblis dari 10.000 kerajaan Fey kami. Kekaisaran Naga Phoenix Anda hanya mengejar kematian. Petik 2. Di samping mereka, 6 manusia kera lainnya dari Kekaisaran 10.000 Fey memiliki ekspresi buas. Mereka menunjuk ke arah pengawal naga dan meraung dengan niat membunuh. Namun, pada saat itu, suara pedang yang ditarik terdengar. Peng peng peng. Setelah itu, para manusia kera jatuh ke tanah dan semuanya terbunuh. Mata manusia kera dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan, serta sedikit penyesalan jauh di dalam hati mereka. Mereka benar-benar berani bergerak. Tolong patuhi hukum di Kekaisaran Naga dan Phoenix kami. Mereka yang melanggar hukum bersama-sama akan dihukum. Mereka yang melawan akan dibunuh. Suara dingin penjaga naga terdengar. Wajahnya masih acuh tak acuh seperti sebelumnya, tanpa sedikit pun emosi. Ini, orang-orang naga dan Kekaisaran Phoenix sangat kuat. Mereka benar-benar berani bergerak. Ini adalah orang-orang dari kerajaan 10.000 Fey. Mereka sebenarnya langsung membunuh mereka. Ya dewa, orang-orang dari Kekaisaran Naga Phoenix sangat tangguh. Mereka benar-benar membunuh mereka secara langsung. Haha, aku mendukung mereka. Bagus sekali. Bunuh itu. Ketika orang-orang berkumpul melihat 7 manusia kera dari 10.000 Fey Empire dibunuh, mereka semua terkejut. Faksi yang datang untuk menonton upacara semuanya tercengang. Bahkan orang-orang dari Kekaisaran Ao-san terkejut. Berani membunuh orang dari 10.000 Kekaisaran Fey, apakah Kekaisaran Naga Phoenix seganas itu? Tidak takut Kekaisaran 10.000 Fey membalas dendam? Atau apakah mereka tidak perlu takut? Namun, dibandingkan dengan keterkejutan dari faksi lain, semua orang dari Kekaisaran Naga Phoenix merasa sangat lega. Kekuatan mereka adalah kemuliaan sejati sebuah kerajaan. Roar, Kekaisaran Naga Puni Phoenixmu benar-benar berani membunuh anggota 10.000 Kekaisaran Fey kami. Pada saat itu, raungan tiba-tiba datang dari belakang mereka. Suara itu bergema dalam jarak beberapa ratus kilometer. Suara itu langsung menyebabkan seluruh ibu kota Kekaisaran bergetar. Semua orang menoleh pada saat bersamaan. Ketika anggota Kekaisaran 10.000 Fey mendengar suara itu, mereka langsung terbang. Terbang di dalam ibu kota Kekaisaran dilarang. Enyah. Pada saat ini, suara dingin Ao Jian terdengar. Setiap orang yang terbang ke langit memiliki perubahan ekspresi yang drastis saat tubuh mereka jatuh ke bawah. Sosok Ao Jian langsung muncul di langit di atas restoran. Dia menatap semua orang dari atas. Berdengung. Pada saat yang sama, Feng Lingtian,
yang juga bertanggung jawab atas tugas penjaga kota, muncul di samping. Ao Jian, jangan beri wajah 10.000 Fei. Wang Xian menyilangkan tangannya dan mengirimkan suaranya ke Ao Jian secara langsung. Dia menyaksikan adegan ini dengan senyum di wajahnya. Hari ini, dia ingin melihat bagaimana 10.000 Fei Empire berani menjadi sombong. Ao Jian, yang muncul di langit, segera merasakan Raja Naga. Ketika dia mendengar transmisi suara Raja Naga, dia mengangguk dalam diam. Siapa yang berani membuat keributan di naga kita dan Phoenix Empire? Ao Jian menatap dingin ke binatang iblis pemburu cakar yang memiliki cakar tajam dan tubuh ramping. Siapa yang memberi keberanian pada Kekaisaran Naga Phoenixmu untuk membunuh anggota dari 10.000 Kekaisaran Fei kita? Binatang iblis pemburu cakar perlahan berjalan menuju pusat. Di sampingnya, ada 5 anggota klan. Pemimpin, 7 anggota dari 10.000 kerajaan Fei telah melukai orang lain secara serius tanpa alasan. Ditangkap, kami akan langsung membunuh mereka. Penjaga naga melapor langsung ke Ao Jian. Menurut hukum naga dan Phoenix Empire, berteriak di ibu kota kekaisaran dilarang. Siapapun yang membuat keributan akan dipotong lengannya. Ketika Ao Jian mendengar laporan penjaga naga, dia melihat binatang iblis pemburu cakar dan berkata dengan dingin. Dentang. Saat dia selesai berbicara, Ao Jian menjentikkan jarinya dan pedang Qi langsung memotong lengan binatang iblis pemburu cakar itu. Ao Yao, yang berada pada umur panjang tingkat pertama, bisa melawan iblis pada umur panjang tingkat kedua, terutama klan ikan pedang emas, yang telah mengembangkan prinsip pedang tak berperasaan. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah yang paling menakutkan di Istana Naga. Teror mereka tidak kalah dari iblis aneh itu. Apa? Melihat Ao Jian memotong lengan binatang iblis dari Kekaisaran 10.000 Fei di tempat, semua orang tercengang lagi. Apa yang dilakukan Kekaisaran Naga Phoenix? Apakah itu mengekspresikan kekuatan mereka? Pasukan yang datang untuk menyaksikan upacara tersebut terkejut saat ekspresi mereka berubah. Kekuatan Kekaisaran Naga Phoenix melampaui harapan semua orang. Mendesis. Ketika binatang iblis pemburu cakar yang lengannya telah dipotong melihat Ao Jian yang sangat kuat, pupilnya menyempit, dan jejak ketakutan muncul di wajahnya. Pada saat itu, dia menyadari bahwa kerajaan naga Phoenix tidak peduli dengan identitas mereka sebagai kerajaan 10.000 Fei. Dia yakin jika dia berani mengatakan hal lain, dia pasti akan dibunuh oleh pendekar pedang tanpa ampun itu. Luar biasa. Haha, mendominasi. Dia terlalu mendominasi. Saya suka itu. Dia berani menjadi begitu sombong di wilayah kita. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa kita tidak akan berani melakukan apapun pada mereka? Terus menjadi begitu sombong. Warga sekitar kerajaan naga dan Phoenix memandang dengan penuh semangat. Pada saat ini, mereka merasa sangat baik. Feng Lingtian berdiri di samping dan menatap Ao Jian dengan heran. Tiba-tiba, dia memperhatikan sosok Wang Xian. Dia mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Biasanya, Ao Jian dan pengawal naga tidak akan begitu sombong dan tidak menghormati kerajaan 10.000 Fei. Jelas, semua ini di bawah komando saudara iparnya. Bes. Namun, di saat berikutnya, aura yang sangat keras menekan mereka. Dalam radius beberapa ratus kilometer, semua orang merasakan napas mereka berhenti. Ancaman kematian datang. Dragon dan Phoenix Empire, sebaiknya beri kami penjelasan. Kalau tidak, kami akan membiarkanmu menyaksikan raungan 10.000 binatang buas, mendatangkan malapetaka di dunia. Raungan keras bergema di seluruh ibu kota kekaisaran. Bab 1736 Phoenix Cry Nine Heavens Empire didirikan 1. Suara dingin dan keras bergema di seluruh ibu kota kekaisaran. Tekanan yang menakutkan menyebabkan semua orang merasa sedikit tercekik. Mendengar suara ini, semua orang di ibu kota kekaisaran memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Baru saja, suara ahli dari 10.000 kerajaan Fei telah menyebabkan seluruh ibu kota kekaisaran menjadi sangat terkejut. Sekarang, dengar suara ini. Tanda seru, merasakan niat membunuh yang mengerikan yang terkandung di dalamnya, beberapa orang tercengang. Mereka mengangkat kepala karena terkejut dan melihat ke langit. Apa yang menyebabkan para ahli dari 10.000 kerajaan Fei menjadi sangat marah dan mengucapkan kata-kata dingin seperti itu? Di Istana Kerajaan Naga dan Phoenix, Feng Luan, Feng Yun, Lan Qingyue, dan gadis-gadis lainnya,
serta semua pejabat penting dari Kerajaan Naga dan Phoenix, memiliki sedikit perubahan ekspresi ketika mereka mendengar suara ini. Tubuh mereka bergerak dan mereka dengan cepat terbang. Pada saat yang sama, dua sosok dengan mata berwarna merah darah muncul di atas restoran. Salah satunya adalah manusia keras setinggi 5 meter dengan otot di sekujur tubuhnya, dan yang lainnya adalah binatang iblis pemburu cakar setinggi 6-7 meter. Aura menakutkan mereka menekan area seluas puluhan kilometer. Ketika mereka melihat mayat di tanah, mata manusia keras setinggi 5 meter menembakkan niat membunuh yang mengerikan. Langit mulai gelap saat energi spiritual dari binatang buas berkumpul di langit. Mereka dengan dingin menyapu pandangan mereka ke semua orang di sekitar mereka. Oh tidak, para ahli dari 10.000 kerajaan Fei sangat marah. Melihat dua ahli Wanshu dan Wanshu dari 10.000 kekaisaran Fei langsung muncul di langit, memancarkan niat membunuh yang kejam, ekspresi semua orang berubah drastis di bawah mereka. Keduanya adalah kaisar iblis dari 10.000 kerajaan Fei, sosok perkasa yang sangat menakutkan. Tarik auramu, dentang, dentang, dentang. Namun, pada saat ini, suara yang sangat dingin terdengar. Di langit, pedang emas yang menakutkan melintas, langsung merobek pola binatang buas yang memadat di langit. Sinar pedang yang tajam muncul di sekitar dua kaisar iblis dari kerajaan 10.000 Fei. Kilau pedang tajam seperti lidah ular berbisa, siap melancarkan serangan fatal kapan saja. Kedua kaisar iblis melihat bahwa aura mereka langsung hancur dan serangan mereka mengunci mereka. Ekspresi mereka sedikit berubah saat mereka merasakan ancaman fatal dari kilauan pedang. Dragon dan Phoenix Empire, apakah kamu mencoba menjadikan kami musuh? Kedua kaisar iblis itu menatap pedang yang bersinar di sekitar mereka dengan ketakutan dan kesuraman saat mereka menatap Aojian. Mendesis. Semua orang di bawah tersentak saat melihat pemandangan ini. Mereka menyaksikan dengan kaget. Kaisar iblis dari 10.000 kekaisaran iblis, kamu harus terlebih dahulu memahami situasinya. Pada saat yang sama, disiplinkan bawahanmu. Aojian menatap mereka tanpa ekspresi dan berkata dengan dingin. Inilah alasan mengapa kamu berani membunuh anggota 10.000 kerajaan iblis. Kedua kaisar iblis menyipitkan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Di wilayah kekaisaran naga Phoenix, kamu harus mematuhi hukum kami. Belum lagi anggota dari 10.000 kekaisaran Fei, bahkan Anda dapat menantang kami untuk melihat apakah Anda dapat keluar dari kerajaan naga Phoenix hidup-hidup. Aojian masih tanpa ekspresi saat dia berbicara. Namun, kata-katanya sangat mendominasi, menyebabkan ekspresi dua kaisar iblis dari 10.000 kekaisaran Fei berubah drastis. Tidak ada yang menyangka kekaisaran naga Phoenix begitu kuat. Bahkan dua kaisar iblis dari 10.000 kerajaan Fei tidak memberi mereka wajah apapun. Ham. Pada saat itu, banyak pantom muncul di langit. Feng Luan and Company, pakar umur panjang kekaisaran Aoshan, pakar umur panjang kekaisaran Drakonid, patriark api suci dan penguasa kaisar kekaisaran Phoenix, serta pakar umur panjang dari 9 kerajaan dewa. Semua ahli tingkat atas muncul dalam kehampaan. Mereka tidak menunjukkan diri mereka, tetapi energi yang kuat menyelimuti mereka. Apa yang sedang terjadi? Feng Luan berdiri di dalam api, melihat ke bawah, dan bertanya dengan acuh tak acuh. Mereka semua mendengar kata-kata dominan Aojian dan melihat ki pedang tajam menunjuk kedua kaisar iblis dari 10.000 kerajaan Fei. Ini membuat mereka sedikit mengernyit. Permaisuri Naga dan Phoenix. Sosok Feng Lingtian bergerak dan tiba di depan Feng Luan dan yang lainnya. 7 anggota kekaisaran 10.000 Fei melukai 6 orang di ibu kota kekaisaran kita dengan sikap arogan. Ketika para anggota pengawal naga menyerang, mereka menolak penangkapan dan kami membawa mereka ke pengadilan. Feng Lingtian segera melapor ke Feng Luan. Pada akhirnya, auranya bergetar dan suaranya menyelimuti sekeliling. Permaisuri, ipar saya ada di bawah sana. Dia harus menjadi orang yang memerintahkan Aojian untuk menjadi begitu mendominasi. Dia mengirimkan suaranya ke Feng Luan dan telinga gadis-gadis lainnya. Hah! Feng Luan mengalihkan pandangannya ke bawah dan segera melihat Wang Xian, yang berdiri di bawah dengan tangan bersilang dan senyum di wajahnya. Permaisuri Naga dan Phoenix, 10.000 kekaisaran iblis kami diundang ke sini. Seperti kata pepatah, tamu adalah tamu. Apakah ini caramu memperlakukan tamumu? Bahkan jika anggota kekaisaran 10.000 Fei bersalah, kamu tidak bisa membunuh mereka, kan?
Mereka adalah murid dari kerajaan 10.000 Fei. Kedua Kaisar Fei berkata dengan ekspresi yang sangat dingin. Tatapan semua orang beralih ke area di langit yang diselimuti api. Kami secara alami menyambut teman-teman yang datang dari jauh. Namun, jika teman-teman tidak mematuhi peraturan di sini, tentu saja kami tidak akan membiarkan mereka pergi. Murid-muridmu yang salah dulu. Mungkinkah orang-orang dari 10.000 kerajaan Fei ingin membalas dendam untuk mereka? Feng Luan melihat Wang Xian di bawah dan mengerti sedikit. Dia berkata kepada dua kaisar iblis dari kerajaan 10.000 Fei dengan tenang. Pembalasan dendam. Bagus, bagus, sangat bagus. Permaisuri Naga dan Phoenix, saya harap Anda bisa terus menjadi kuat. Hehe. Kedua kaisar iblis memiliki ekspresi yang sangat suram ketika mereka mendengar kata-kata Feng Luan. Setelah itu, mereka mencibir dan menghilang dalam sekejap. Feng Luan sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata mereka. Dia melihat Wang Xian di bawah dan pergi juga. Di langit, ahli umur panjang dari kerajaan lain dan beberapa faksi agak terkejut. Mereka sangat terkejut bahwa naga dan kekaisaran Phoenix berani menyinggung kekaisaran 10.000 iblis. Mata mereka berkedip saat mereka pergi juga. Tidak memberikan wajah apapun kepada 10.000 kerajaan Fei, perseteruan ini telah terbentuk. Saya tidak pernah berpikir bahwa kerajaan naga Phoenix akan berani menyinggung 10.000 kerajaan Fei yang memiliki sejarah panjang, yang memberi mereka kepercayaan diri. Itu benar. Kami juga telah mengamati bahwa warga kekaisaran naga Phoenix jelas berada pada level yang lebih rendah dari kekaisaran. Kelompok ahli umur panjang pergi. Di bawah mereka, para murid yang datang untuk menonton upacara terkejut saat melihat perseteruan antara kekaisaran naga Phoenix dan kekaisaran 10.000 Fei. Mereka tidak dapat memahami bagaimana sebuah kerajaan yang baru saja akan didirikan berani menyinggung 10.000 kerajaan Fei, yang memiliki warisan yang dalam. Sementara semua orang bingung dan terkejut, mereka juga merasa takut dan menghormati kekaisaran naga Phoenix. Jika kekaisaran 10.000 Fei berani menyinggung mereka secara langsung, belum tentu mereka tidak berani menyinggung mereka. Melihat bahwa dua kaisar Fei dari 10.000 kerajaan Fei tidak berani menimbulkan masalah dan langsung pergi, warga kekaisaran naga Phoenix sangat bersemangat. Negara mereka yang kuat secara alami membuat mereka bangga. Jadi bagaimana jika mereka adalah anggota kekaisaran 10.000 Fei? Jika mereka berani menimbulkan masalah di sini dan menyakiti mereka, mereka harus membayar mahal. Bab 1737-1737 Phoenix Cry Nine Heavens Empire didirikan 2. Aku tidak pernah berpikir bahwa Naga dan Phoenix Empire akan sangat kuat. Mereka bahkan tidak memberikan wajah kepada 10.000 Fei Empire. Ini sangat mirip dengan gaya mantan permaisuri, tapi siapa yang memberi mereka kepercayaan diri? Menurut akal sehatku, kekuatan permaisuri tidak sekuat dulu. Di sudut ibu kota kekaisaran Imperial Palace of the Dragon dan Phoenix Empire, Patriarch Sacred Flame dan Master Kekaisaran Phoenix Empire sedang duduk di sebuah ruangan. Keduanya berbicara dengan bingung. Tanda seru. Di luar dugaan mereka bahwa naga dan dinasti Phoenix berani menyinggung 10.000 kekaisaran Fei. Permaisuri tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang kerajaan 10.000 Fei. Mungkin ini juga alasan mengapa dinasti naga dan Phoenix begitu kuat. Api suci Patriark perlahan menebak. Ada beberapa tokoh yang baru saja berdiri bersama permaisuri. Setidaknya ada 10 orang di alam umur panjang naga dan dinasti Phoenix sekarang. Ini benar-benar tak terduga. Menurut informasi yang saya terima, ada Tuan Wang lain di Kekaisaran Naga Phoenix. Dia sangat kuat dan dikabarkan bahkan lebih kuat dari permaisuri. Saya bertanya-tanya bagaimana permaisuri berhasil merekrut begitu banyak ahli hanya dalam waktu 1000 tahun. Mata Tuan Kaisar berkedip. Kekuatan yang ditampilkan Kerajaan Naga Phoenix barusan membuat mereka merasakan jejak ketakutan. Berdasarkan informasi yang mereka terima, ahli umur panjang yang dimiliki Kekaisaran Naga Phoenix hanya sedikit lebih lemah dari Kekaisaran Phoenix mereka. Jika mereka bertarung, bahkan jika mereka bisa menang, mereka akan menderita kerugian besar. Kaisar Phoenix sangat percaya diri kali ini. Mungkin Kaisar Phoenix punya kartu truf lain. Patriark Api Suci bergumam. Mari berharap begitu. Master Kekaisaran mengangguk. Karena dia telah mengirim mereka ke sini sebelumnya, mereka tidak tahu bahwa 10.000 kerajaan Fei telah bergabung dengan Kekaisaran Phoenix. Nyatanya, Kaisar Phoenix sama sekali tidak mempercayai mereka. Lagi pula,
Kekaisaran Phoenix dibangun oleh permaisuri sendiri. Semua pembangkit tenaga listrik bertarung dengan permaisuri. Dia takut seseorang akan membocorkan berita, jadi dia tidak memberitahu siapapun. Di ibu kota kekaisaran, badai telah berakhir. Semua orang di seluruh kota membicarakan apa yang baru saja terjadi. Wang Xian melihat ke arah di mana kekaisaran 10.000 setan telah pergi, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Jika kekaisaran Aosan atau kerajaan drakonit yang menyebabkan masalah, dia mungkin harus mempertimbangkan konsekuensinya. Namun, jika itu adalah kerajaan 10.000 iblis, tidak perlu lagi. Wang Xian memandangi Dia Yuan dan yang lainnya yang telah memasuki restoran dan segera berjalan mendekat. Lord Dao terlalu mendominasi sekarang. Dia menghadapi dua kaisar iblis dari kekaisaran yang terdiri dari 10.000 iblis sendirian, dan pancaran pedangnya diarahkan langsung ke mereka, menyebabkan kedua kaisar iblis itu menjadi sangat ketakutan. Lagi pula, dia adalah bawahan Raja Naga kita. Dia terlalu keren. Oh benar, saya bertanya-tanya di mana saudara Wang Xian sekarang. Saat dia tiba di pintu masuk ruang pribadi di restoran, Wang Xian mendengar suara dari dalam. Dia tersenyum dan mengetuk pintu kamar pribadi. Masuk. Pintu dibuka oleh seorang pemuda. Ketika semua orang di ruang pribadi melihat Wang Xian, mereka sedikit terkejut. Tuan Wang, sekelompok murid kebanggaan surga dari Kerajaan Naga dan Phoenix berdiri dengan gugup dan menyapanya dengan hormat. Long Xiaotian dan Dia Yuan juga segera berdiri dan sedikit membuka mulut. Lama tak jumpa, aku di sini untuk mengejar ketinggalan dengan kalian. Mengapa? Apa kau tidak mengenaliku? Wang Xian menatap mereka dan tersenyum. Dia berjalan mendekat dan menepuk bahu Xiaotian panjang dan Dia Yuan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Hanya saja saya tidak menyangka bahwa saudara laki-laki saya yang baik dari dulu akan menjadi sangat kuat sekarang. Haha. Ketika saya memberitahu orang lain di distrik Liuhai, mereka tidak mempercayai saya. Long Xiaotian bereaksi dan berkata dengan penuh semangat. Hehe, kakak Wang, aku tidak menyangka kamu akan datang mencari kami. He Yuan menatap Wang Xian. Wajahnya juga dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Wang Xian saat ini bukan lagi pemuda yang minum bersama mereka saat itu. Sebaliknya, dia adalah eksistensi yang berdiri di puncak benua dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Mereka awalnya mengira bahwa kedua belah pihak akan menjadi orang-orang dari dua dunia yang berbeda di masa depan. Mereka tidak menyangka Wang Xian datang mencari mereka hari ini. Haha, tidak perlu seformal itu. Ketika kita pertama kali bertemu, kamu sangat bangga karena kamu ingin memberiku pelajaran. Wang Xian tersenyum dan duduk di samping tanpa mengudara. Hehe, aku masih muda dan impulsif saat itu. Ketika saya pertama kali bertemu saudara Wang Xian, saya ingin memberi Anda pelajaran. Pada akhirnya, kamu mengalahkanku. He Yuan mengingat masa lalu dan tidak bisa menahan senyum saat dia berbicara. Sekelompok pria muda dan Dia Suiking dan beberapa gadis di samping memandang Wang Xian dengan kagum. Mereka memandang mereka bertiga saat mereka mengobrol. Belakangan, rombongan juga santai dan sesekali mengobrol. Wang Xian mengobrol dengan Long Xiaotian dan He Yuan selama lebih dari 2 jam. Kalian berdua adalah satu-satunya teman yang aku, Wang Xian, miliki di benua transendensi. Xiaotian, bakat kultivasimu sedikit kurang. Aku akan memberimu garis keturunan tingkat umur panjang sebentar lagi. Petik 2. He Yuan, bakatmu cukup untuk berkultivasi ke tingkat umur panjang. Aku tidak akan memberimu apa-apa lagi. Ketika kamu menikah dengan Dia Suiking, kamu harus meneleponku. Wang Xian berkata kepada Long Xiaotian dan Dia Yuan sebelum dia pergi. Di restoran, Long Xiaotian dan He Yuan dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Ini terutama terjadi pada Xiaotian yang panjang. Dia hanya berada di level kedua dari Citra Void Tier. Akan menjadi keajaiban jika dia bisa mencapai level kelima atau keenam dari tingkat kekosongan Citraf dalam hidupnya. Namun, kata-kata Wang Xian bisa membuatnya berdiri di puncak benua supernatural. He Yuan juga sangat bersemangat. Kata-kata Wang Xian berarti bahwa dia akan diasuh ke alam umur panjang, belum lagi dia akan menikah dengan dia di masa depan. Tidak ada yang akan berpikir bahwa Wang Xian sedang menyombongkan diri. Itu karena jika dia mengatakannya dengan lantang, dia akan memiliki kemampuan untuk mencapainya. Ini membuat wajah Suiking menjadi merah karena kegembiraan.
Para pemuda lainnya memandang mereka dengan iri dan mencoba menjilat mereka. Hehe, Wang Xian keluar dari restoran dengan suasana hati yang baik. Long Xiaotian dan He Yuan adalah satu-satunya dua temannya di benua supernatural. Secara alami, dia harus mengulurkan tangan. Ini bukanlah tugas yang sulit baginya. Ayo pergi ke tempat Feng Luan. Mungkin dia sangat bingung sekarang. Wang Xian memindahkan tubuhnya dan berteleportasi langsung ke istana Kaisar Naga dan Phoenix. Xiao Xian, Xiao Xian. Ketika dia tiba, sekelompok gadis meneriakinya. Tindakan Hao Jian diperintahkan olehku. Wang Xian mencubit wajah beberapa gadis, menyebabkan mereka memarahinya. Lalu, dia berkata langsung ke Feng Luan. Aku mendengar dari Feng Lingtian bahwa tidak apa-apa menyinggung mereka. Orang-orang dari kerajaan 10.000 Fei ini sangat menyebalkan. Feng Luan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Adapun mengapa Wang Xian ingin melakukan ini, dia tidak akan bertanya. Mereka adalah orang-orang yang ingin mati. Aku akan kembali ke Istana Naga sebentar lagi. Aku akan kembali pada hari upacara pendirian Kekaisaran Naga dan Phoenix. Wang Xian melihat bahwa Feng Luan tidak bertanya lebih lanjut. Dia tidak menjelaskan terlalu banyak dan berkata dengan binar di matanya. Xian kecil, kan? Feng Luan mendengar kata-katanya dan menatapnya dengan ragu. Ada beberapa hal, tapi kamu tidak perlu khawatir tentang itu, Feng Luan. Fokus saja pada upacara peresmian Kekaisaran Naga Phoenix. Serahkan sisanya padaku. Wang Xian tidak memberi tahu mereka tentang Kekaisaran Phoenix dan Kekaisaran 10.000 Iblis. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Invincible Divine Dragons Cultivation System Chapter 1738 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 7 Maret tahun 2023 Lea VA Komen. Previews. Semua chapter. Next. A plus A light mode, of perbaikan kata. 1738 Phoenix Cry 9 Heavens Empire didirikan 3. Feng Luan melihat Wang Xian dan tidak menanyakan secara spesifik. Setelah mengobrol sebentar dengan sekelompok gadis, Wang Xian langsung pergi ke Istana Naga. Perdana Menteri Gui, kumpulkan semua anggota Istana Naga. Akan ada pertempuran besar segera. Tanda seru. Wang Xian memasuki Istana Naga dan memerintahkan Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui segera menjawab dan mulai mengumpulkan semua pemimpin. Dalam waktu kurang dari 5 menit, selain iblis aneh dan ikan pedang emas yang tinggal di ibu kota kekaisaran, 17.000 prajurit Istana Naga berkumpul di Ladang Naga. Bahkan klan Palu Api yang bertanggung jawab menempa senjata dikumpulkan. Tatapan Wang Xian menyapu semua anggota Istana Naga. Ada 17.000 dari mereka, dan yang terlemah berada di level 3 dari alam sitraf. Mereka memiliki kekuatan tempur tingkat keempat dari alam tembus pandang. Ada total 90 anggota Istana Naga yang bisa menandingi kekuatan tempur setengah langkah menuju alam umur panjang. Ini bahkan belum termasuk pembangkit tenaga dari divisi Dragon Spur dan Dragon Guard. Akan ada pertempuran nyata besok. Sekarang, semua anggota Istana Naga akan berlatih. Wang Xian melihat ke semua anggota Istana Naga dan berkata dengan suara rendah. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui dan para pemimpin lainnya menganggukkan kepala dengan berat dan mulai mengatur pasukan mereka. Pertempuran besok akan menjadi pertempuran nyata. Kekaisaran Phoenix dan Kekaisaran 10.000 Iblis memiliki total 600.000 hingga 700.000 ahli. Di antara mereka, ada 70.000 hingga 80.000 ahli alam hampa yang berwawasan luas. Kedua kerajaan telah mengirimkan 70.000 hingga 80.000 ahli alam hampa yang berwawasan luas. Ini jelas merupakan angka yang sangat menakutkan. Pada saat yang sama, ini hampir merupakan seluruh kekuatan kedua kerajaan. Dalam hal jumlah ahli alam kekosongan yang berwawasan luas, kedua kerajaan telah benar-benar menghancurkan naga dan Kekaisaran Phoenix. Bahkan dengan penambahan Istana Naga, jumlahnya tidak diragukan lagi luar biasa. Namun, Wang Xian sama sekali tidak takut. Saat ini, ada 20.000 ahli alam kekosongan berwawasan dari Istana Naga dan sekitar 15.000 ahli alam kekosongan berwawasan dari Naga dan Kekaisaran Phoenix. Alasan mengapa Kekaisaran Naga Phoenix memiliki begitu banyak ahli terutama karena kedatangan suku burung api. Ketika dua kekuatan ditambahkan bersama-sama, ada total 35.000 ahli alam kekosongan berwawasan. Dari segi jumlah,
Itu masih lebih dari 2 kali lipat perbedaan antara kedua kerajaan. Namun, masih ada 9 kerajaan dewa. Mosa telah membawa lebih dari 10.000 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Lebih jauh lagi, mereka semua adalah elit dari 9 dewa kerajaan dan ahli di atas tingkat 3 dari alam kekosongan yang berwawasan luas. Termasuk mereka, ada sekitar 45.000 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Meskipun mereka masih tertinggal, mereka jauh lebih kuat dari kedua kerajaan itu dalam hal kekuatan. Seseorang harus tahu bahwa tingkat terendah dari Istana Naga, tingkat 3 dari alam kekosongan yang berwawasan, dapat melawan tingkat 4 dari alam kekosongan yang berwawasan. Kekaisaran Phoenix dan Kekaisaran 10.000 V memiliki 80% ahli dari tingkat 1 hingga tingkat 3 dari alam kekosongan yang berwawasan luas. Dalam hal kekuatan keseluruhan, mereka lebih unggul. Meskipun analisis saat ini menunjukkan bahwa mereka berada di atas angin, Wang Xian masih tidak bisa mengendur. Untuk menghindari kerugian, Wang Xian menginstruksikan semua anggota Istana Naga untuk bersiap 100%. Serangan jarak jauh, serangan jarak dekat, dan klan pendukung Dolphin. Semua anggota Istana Naga mulai berlatih dan bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Waktu perlahan berlalu, dan hari pendirian Kekaisaran Naga Phoenix segera tiba. Pagi-pagi sekali, seluruh kota Kekaisaran sibuk dengan aktivitas. Semua orang berjalan menuju depan kota Kekaisaran. Di reruntuhan bekas kerajaan dewa, di depan patung penguasa kerajaan surgawi, ada lapangan yang sangat luas. Lapangan itu tidak ramai bahkan ketika puluhan juta orang berkumpul bersama. Patung tersebut telah disingkirkan dan diganti dengan patung yang tertutup benda. Ada banyak platform mewah yang dipasang di depan mereka. Tentara Kekaisaran Naga dan Phoenix telah berkumpul di ruang kosong di depan mereka. Banyak tentara berdiri di sana dengan rapi. Ada lebih dari selusin platform tontonan di kedua sisi. Itu juga merupakan tempat di mana berbagai kerajaan dan faksi mengamati upacara tersebut. Adapun orang-orang di depan, mereka berdiri satu persatu. Sejak dulu, puluhan juta orang telah berkerumun di sini. Jika Feng Luan dan yang lainnya tidak melarang terlalu banyak orang datang, akan ada ratusan juta orang. Masih ada 1 jam sebelum kerajaan kita didirikan. Ini sangat menyenangkan. Kekaisaran besar ke-6 dari benua Transcendent, kekaisaran kedua didirikan oleh seorang permaisuri agung dalam sejarah. Setelah hari ini, Kekaisaran Naga Phoenix kita akan benar-benar berdiri di puncak benua. Haha, ini adalah pendirian sebuah kerajaan. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Kekaisaran Wuji. Itu terlalu spektakuler. Di masa depan, kita juga akan menjadi warga kekaisaran. Hidup Permaisuri Naga Phoenix. Suara yang tak tertandingi datang dari depan. Warga berdiri di sana menunggu dengan wajah gembira. Ceria terdengar dari waktu ke waktu. Puluhan juta orang. Sekilas, semuanya padat dengan kepala. Jika bukan karena pembangkit tenaga listrik yang menjaga ketertiban, bahkan jika masing-masing dari mereka tidak lemah, mereka masih akan diperas sampai mati oleh begitu banyak orang. Mereka di sini, mereka di sini. Orang-orang dari kekuatan besar ada di sini. Setengah jam kemudian, pasukan lain dari benua masuk satu persatu. Setiap faksi memiliki setidaknya 1.000 orang, dan banyak dari mereka dipimpin oleh ahli umur panjang. Ini terutama terjadi pada 5 kerajaan besar, yang semuanya telah membawa para ahli di alam hampa yang dalam. Menyusul kedatangan kelompok penonton dari berbagai faksi utama, para menteri Kekaisaran Naga Phoenix dan penguasa kota dari berbagai kota juga masuk dan berdiri di depan. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Oh, itu 9 dewa kaisar dewa. Kaisar Lord yang baru lahir dari 9 kerajaan dewa, mengapa dia ada di sini secara pribadi? Itu benar, dan 9 kerajaan dewa benar-benar mengirim lebih dari 10.000 orang kali ini, semuanya adalah ahli terkemuka. Mengapa ada begitu banyak orang di sini? Setelah berbagai faksi besar yang datang untuk mengamati upacara mengambil tempat duduk mereka, mereka melihat para ahli dari 9 kerajaan dewa yang terletak di dekat pusat, dan wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Terutama ketika mereka melihat 9 dewa kaisar datang secara pribadi, hati mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Sepertinya tidak mungkin mengundang kaisar dari kerajaan lain ke upacara akbar satu kerajaan. Namun, meskipun mereka bingung, mereka tidak dapat menemukan jawaban apapun. Saat semua orang perlahan memasuki tempat tersebut,
waktu untuk pendirian Kekaisaran Naga Phoenix semakin dekat. Kicau, 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 kicau. Tak lama berselang, terdengar suara kicau nyaring dari balik panggung upacara akbar. Suara itu dipenuhi dengan kegembiraan dan kemuliaan. Saat suara kicau terdengar, semua orang melihat ke arah langit serempak. Semua orang segera menutup mulut mereka dan melihat dengan penuh semangat. Upacara akbar untuk pendirian kekaisaran akan segera dimulai. Itu adalah burung api. Ketika faksi yang datang untuk menonton upacara melihat api menyala di langit, mereka semua terkejut. Setelah itu, sosok yang familiar muncul. Sederet baju perang merah menyala, masing-masing baju perang memiliki sayap merah yang berapi-api. Bulu merah menempel di kepala para prajurit yang mengenakan baju perang. 5.000 orang itu dibagi menjadi 2 kelompok dan berjalan perlahan ke atas panggung. Setiap mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan air mata. Penjaga Vireklut muncul.